Salam Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, salam sehat, semangat, terus, maju terus, jangan mundur. Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik buat kita pada kesempatan ini, kita berbicara tentang ibadah. Itu sangat penting bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan karena berguna dalam segala hal. Kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan. Ibadah adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk beribadah dan menghormatinya. Nanti kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jadi ibadah itu adalah perintah Tuhan. Kita sebagai ciptaan Tuhan harus kita mengikuti perintah Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa dengan ciptaan yang lain, kita harus bisa menghargai Tuhan dan kita harus mengikuti dan taat pada perintah Tuhan. Dan yang kedua adalah ibadah itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ini kunci supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi bayangkan kalau kita dekat dengan seseorang yang mungkin level tinggi, tentu enak. Saudaraku keselam Tuhan, begitu juga Tuhan kita yang lebih luar biasa, lebih hebat, yang punya segala-galanya. Ketika kita dekat, maka kita tetap terjaga, tetap terpelihara, dan kita tetap kuat. Itulah dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 bahwa ibadah itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan memahami kehendaknya. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai ciptaan Tuhan, jangan sampai kita menjauh dari Tuhan yang menciptakan kita, yang menyediakan segala kebutuhan kita, sumber berkat, sumber kekuatan, sumber kesehatan kita, sumber keselamatan kita. Dan yang ketiga adalah ibadah itu membawa kita kebahagiaan dan kedamaian. Nah ini, bahwa ibadah itu sangat berguna, sangat bermanfaat buat kita. Kita lihat Mazmur pasal 16 ayat 11 berkata, ibadah membawa kita kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Luar biasa. Fungsi dan guna ibadah itu membawa kita bahagia dan merasakan kedamaian baik dalam diri kita, dalam hati kita, dan juga dalam keluarga kita. Terlebih kita jika mengalami kesusahan hati, kesedihan hati, tetapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka kita mengalami kedamaian, kebahagiaan. Itulah istimewanya orang yang beribadah kepada Tuhan. Ayo beribadah kepada Tuhan. Yang keempat adalah ibadah membantu kita untuk mengatasi kesulitan. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Kita semasi di bumi, kita tentu menjalani berbagai kesulitan. Kesulitan walaupun dia orang yang sudah berkeadaan, tapi tentu harus menjalani namanya kesulitan walaupun ini berbeda-beda. Saudaraku dalam Tuhan, dan kita melihat kebenaran firman Tuhan juga di dalam Mazmur pasal 100 ayat 4 sampai 5. Bahwa ibadah adalah cara untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerahnya. Jadi saudaraku keselam Tuhan, kita melihat bahwa ibadah itu adalah cara untuk mengucap syukur kita kepada Tuhan. Ya, cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dan juga tadi yang keempat itu adalah ibadah membantu kita untuk mengatasi kesulitan. Saudara Islam Tuhan juga kita melihat di dalam Mazmur pasal 46 sampai ayat 1 sampai 3 berkata ibadah membantu kita untuk mengatasi kesulitan dan mencari kekuatan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara Islam Tuhan, ada kuasa, ya, ada makna
ada guna ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara kekasih Tuhan, marilah kita tetap semangat. Mari kita tetap antusias untuk beribadah. Pergunakanlah waktumu, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan itu dalam kebenaran firman-Nya, berkata kepada kita agar kita mengutamakan kerajaan Tuhan, mengerjakan keselamatan kita, mencari Tuhan dan mencari Tuhan, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Nah, untuk itu marilah, yang pertama adalah kita harus buatlah jadwal ibadah kita. Nah, mungkin setiap hari Minggu kita sudah jadwal untuk beribadah kepada Tuhan, berkumpul di gereja sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Nah, makanya kita harus buat jadwal spesial hari Minggu. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen di dunia, kita beribadah di hari Minggu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, buat jadwal ibadah. Dan yang kedua, cari tempat yang nyaman untuk beribadah. Artinya, saudara Islam Tuhan, cari tempat yang nyaman dan tenang untuk beribadah. Nah, seperti di gereja, ya, fokus untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Fokus beribadah kepada Tuhan, tidak terganggu, ya. Ada kita berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Jadi kita punya gereja di bawah satu gereja dalam satu penggembalaan, ya. Kita fokuskan dalam satu gereja, kita nyaman di situ kita bertumbuh. Dan yang ketiga adalah beribadahlah dengan tulus dan sungguh-sungguh, ya, beribadah kepada Tuhan, masuk ke gereja, masuk ibadah, yang mulai sungguh-sungguh. Dapatkanlah suatu berkat Tuhan yang memotivasi, yang memberkatimu. Beribadahlah dengan tulus dan sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai rutinitas, ya, tetapi ketika beribadah adalah sesuatu yang saudara dapatkan berkat di dalam ibadah tersebut. Nah, sama dengan di gereja, hanya sebentar saja mungkin kita beribadahnya 2 jam, maka berikanlah waktumu, luangkanlah waktumu. Dan yang keempat adalah berdoa dan membaca Alkitab. Ya, karena memang itu fokus kita adalah berdoa dan membaca Alkitab secara teratur untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan. Itu sangat penting, ya, sangat penting saudara dalam Tuhan. Ya, jadi untuk itu kita harus juga beribadah bersama orang lain. Jadi seperti di gereja, kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari semangat. Utamakan Tuhan, luangkan waktumu setiap hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.